kembali dengan kami Hasan Bisri. Apa kabar buat kalian semuanya? Semoga kalian semuanya masih ada dengan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, demikian juga dengan nikmat sehat. Dan membahas tentang bagaimana memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Masihkah kalian ingat ketika kita bicara tentang keimanan, maka pada dasarnya ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sudah ada fitrah tentang keimanan. Dalam hadis saya mengatakan kullu mauludin yuwaladu ala fitrah. Setiap bayi yang terakhir dalam keadaan fitrah, memiliki fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah keyakinan. Hatta babawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Sehingga orang tuanya lah yang benar mewarnai keyakinan seorang anak tadi. Apakah akan menjadi Yahudi? Apakah akan menjadi Nasrani? Demikian juga apakah akan menjadi Majusi? Ketika manusia baru saja diciptakan sama Allah, maka disitulah ada sebuah dialog antara Tuhan dengan ciptaannya. Sehingga Allah berfirman, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku inilah Tuhanmu? Betul, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Sehingga kalau kita dulu sempat terjadi sebuah pertemuan, sebuah dialog antara Tuhan dengan makhluknya, kemudian lahir ke alam dunia, keyakinan manusia menjadi berbeda. Disinilah kemudian Allah meminta pertanggungjawaban daripada mereka. Dulu sempat ketemu dengan Allah dan mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, sekarang apa yang terjadi? Maka bersyukurlah buat kita semuanya sebagai seorang muslim. Ketika dulu kita ketemu dengan Allah, kemudian kita katakan saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Kalau hari ini kita masih menyatakan dengan keimanan kita bahwa Allah adalah Tuhanku, dan akan bermasalah ketika ada orang yang ternyata sekarang ini ternyata punya keyakinan yang berbeda, atau bahkan bisa jadi mengingkari pertemuannya kita dulu dengan Allah. Dulu mengatakan Engkau adalah Tuhanku, nah sekarang malah bukan Allah yang menjadi Tuhan. Bila kita melihat infografis iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ini artinya apa? Kalau kita melihat infografis tersebut, maka unsur iman itu ada 3. Unsur hati, unsur lisan, unsur perbuatan. Ini harus menyatu menjadi satu. Artinya orang menyatakan dirinya beriman, hatinya saja yakin, lisannya tidak mengucapkan, maka tidak disebut orang beriman. Hatinya yakin, lisannya mengucapkan, perbuatannya tidak melakukan, maka tidak disebut orang beriman. Maka ketiga-tiganya harus menyatu jadi satu. Hatinya yakin, lisannya mengucapkan, perbuatannya melakukan. Ini sebagai bukti daripada keimanan. Kalau saja kita mau mengibaratkan, akar ini adalah keimanan, batang ini adalah Islamnya, dan daun ini adalah ihsan. Akar ini adalah imannya. Semakin akar itu menancap ke bawah, maka semakin kokoh batang daripada pohon. Kalau iman seseorang kuat, maka Islamnya akan kokoh. Setinggi apapun yang namanya pohon, ketika akarnya menancap ke bawah, maka tidak akan goyah sedikit pun walaupun angin menerpa si pohon itu. Sebaliknya, ketika kemudian akarnya rapuh, maka pokoknya juga akan mudah roboh. Sehingga apa yang mesti kita tanamkan sekarang ini, bagaimana kita menanamkan, memperkuat tauhid kita, menanamkan dan memperkuat akar kita. Sehingga ketika iman kita kuat, insya Allah Islam kita akan kuat. Apakah cukup? Oh tidak. Ternyata apa? Ada akar, ada batang, ada daun. Daun inilah yang kemudian fungsinya memberi nutrisi agar batang kuat dan agar akar juga kuat. Nah, disinilah fungsi daripada ihsan itu sendiri, bagaimana kalian bisa memberikan nutrisi kepada iman kalian dan kepada agama kalian. Semakin iman kita kuat, maka Islam kita akan hiasi dengan ihsan, dengan melakukan amal-amal soleh. Dasar hukum tentang keimanan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Definisi iman. Iman dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa, kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersama dengan yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Pilar-pilar iman memiliki 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya. Sehingga mempercayai dan mengimani ke-6-6-nya bersifat wajib, dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pokok pilar tersebut sebagaimana yang disebutkan menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Komit Uqyan ala Manzumatin Syu'abul Iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut memiliki beberapa bagian dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Terdapat 77 cabang, di mana setiap cabang merupakan amalan ataupun perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka tetaplah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan iman. Bila kita melihat macam-macam syu'abul iman, pembagian cabang iman yang 77, ada cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan juga hati. Ternyata ada 30 macam yang berhubungan dengan niat, akidah, dan juga dengan hati. Sedangkan cabang iman yang berkaitan dengan lisan ternyata ada 7. Sedangkan cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan ada 40. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak, tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya, nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dan mengejawantah dalam bentuk tingkah laku dan habituasi atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Erat kaitannya antara keimanan dan tingkah laku. Semakin baik kualitas imannya, maka akan semakin baik pula perilaku. Adapun yang menjadi tanda-tanda orang yang beriman, yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut, maka hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, hatinya bergejolak untuk segera mengamalkan. Tanda orang yang beriman kedua adalah senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga adalah senantiasa tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholat. Kemudian yang keempat, tanda orang yang beriman adalah menafkahkan sebagian rezekinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian yang kelima, tanda orang yang beriman adalah menghindari dari perkataan yang tidak berguna. Menghindari perkataan yang tidak berguna bagi seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan dilakukan perkataannya. Kemudian yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin akan senantiasa memegang janjinya yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Kemudian tanda orang yang beriman berikutnya adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimilikinya. Makna jihad bagi seorang mukmin, seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan peperangan semata. Juga bukanlah jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang-orang atau golongan yang tidak sepaham dengannya. Tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik dengan harta, benda, maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagaimana contoh jihadnya seorang pelajar, kesungguhannya menuntut ilmu. Beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dan bermanfaat dan pengaruhnya iman dalam kehidupan manusia. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah. Allah berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalang. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dalam kehidupan ini banyak manusia yang takut menyampaikan kebenaran karena takut menghadapi resiko kematian. Dalam hal ini, orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian itu adalah hak prerogatif dari Allah, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit. Yang ketiga, hikmah dan manfaat pengaruh iman dalam kehidupan kita adalah iman akan membuat seorang mukmin menjadi tidak ada seorang pun yang akan luput dari ujian dan musibah dalam kehidupan. Orang yang beriman akan cenderung bersikap tenang. Kedekatan dan tawakal kepada Allah akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. Kemudian yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilaksanakan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Kemudian yang kelima, iman dapat menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridha Allah akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntun seseorang untuk senantiasa hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, manfaat iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. Kemudian yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Kristalisasi dari iman adalah akhlak bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, akhlak, tingkah laku, dan perbuatan seorang mukmin akan senantiasa dikendalikan oleh iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.